Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isa Ramadan dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah akan mempresentasikan makalah sejarah peradaban Islam yang berjudul Islam di Afrika, Dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamalik. Baiklah, langsung saja saya bacakan. Dinasti Fatimiyah. Kelahiran Daulah Fatimiyah bermula dari gerakan keagamaan yang dikembangkan oleh kelompok Syiah Islamiyah. Setelah Imam Ismail wafat pada tahun 762 Masehi, kelompok ini melakukan misi politis melalui gerakan bawah untuk menghindari pemberangusan kelompok Syiah oleh Daulah Abbasiyah. Imam Muhammad Al-Mahdi sebagai penggantinya memutuskan menyembunyikan keberadaannya dan seluruh keturunannya, serta mengutus para da'i untuk menyebar luaskan paham Syiah, sehingga mereka dapat menaklukkan Afrika Utara dan mendirikan Daulah Fatimiyah. Hal ini juga didorong runtuhnya Daulah Aghlabiyah oleh Abu Abdullah di Rikadah, ibu kota Daulah Fatimiyah, yang dahulunya ibu kota Daulah Aghlabiyah. Pertama kali Daulah Fatimiyah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka yang independen dengan khalifah pertama, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi. 1. Abu Abdillah 909 sampai 910 Masehi. Sebenarnya Daulah Fatimiyah telah berdiri 1 tahun sebelum kedatangan Ubaidillah Al-Mahdi ke Rikadah. Selama 1 tahun tersebut, Daulah Fatimiyah dipimpin oleh Abu Abdillah dengan gelar Sayyidikah. Untuk menghormati Al-Mahdi, dalam setiap kesempatan Abu Abdillah selalu menyampaikan akan datangnya Al-Mahdi, contohnya dengan membuat mata uang dengan tulisan Balaqot Hujatullah dan Tafaruqi Adaillah yang dikenal dengan mata uang Syayidiyah. Mata uang ini tidak hanya digunakan untuk mengganti mata uang yang lama, tetapi juga untuk mengumumkan bahwa di Afrika Utara telah berdiri dinasti baru. 2. Ubaidillah Al-Mahdi. Nama aslinya adalah Said bin Husain As-Salmiyah, mengaku putra Al-Habib, cucu Imam Ismail. Ia terlahir di Mukrom tahun 873 atau 874 Masehi dan ia menjadi khalifah pada usia 36 tahun. Di awal pemerintahannya, ia mendeklarasikan diri sebagai imam sekaligus Amirul Mukmin dan ia berjanji untuk bersikap adil tapi tegas terhadap siapapun yang berkhianat. Janji tersebut dibuktikan dalam membentuk kabinet pemerintahannya dengan mengangkat orang-orang Syiah dan Barkitami serta orang-orang Arab yang pernah menjabat saat Daulah Aghlabiyah. Namun keputusan tersebut menimbulkan ketidaksukaan di kalangan para da'i. Selain itu, Ubaidillah juga dianggap otoriter dalam penggunaan harta negara sehingga memicu gerakan meragukan kesahihan Ubaidillah sebagai Al-Mahdi, namun semua itu dapat teratasi. 3. Al-Qaim Muhammad Abu Al-Qasim dari tahun 934 sampai 946 Masehi. Dalam 12 tahun kepemimpinan, tidak banyak pencapaian yang diperolehnya karena Al-Qaim terlalu larut dalam kesedihan sepeninggalan ayahnya dan ia hanya mengurung diri di istana, tepatnya di Mahdiyah. Meski demikian, awal pemerintahannya Al-Qasim berusaha memperluas kekuasaannya sampai di wilayah Afrika dan membuat padang dengan peralatan perang. 4. Al-Mansur Ismail Abu Thohir tahun 946 sampai 953 Masehi. Nama aslinya adalah Ismail. Ia lahir di Kairouan April 914 Masehi. Sejak remaja, ia mengalami cobaan besar karena sebagai putra mahkota, ia harus dipingit. Setelah naik tangga, dia memerintahkan pengirim kapal yang penuh makanan dan peralatan perang ke Suez, yang saat itu sedang dikepung tentara Abu Yazid. 5. Al-Mu'izz Lidinillah dari tahun 953 sampai 975 Masehi. Al-Mu'izz naik tahta pada usia belum genap 22 tahun. Pada masa pemerintahannya, ia lebih berkonsentrasi dalam penaklukan Mesir sesuai cita-cita dinasti Fatimiyah sejak masa Al-Mahdi. Untuk itu, ia mempercayakan hal tersebut kepada Jauhar Al-Sakili. 6. Al-Aziz Billah Nizar. Nama lainnya adalah Abu Mansur Nizar Al-Aziz. Pada masa ini, Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya, walaupun tidak mampu menenggelamkan
nama besar Daulah Abbasiyah, Al-Aziz tak tanggung-tanggung ia mengalokasikan dana 20 juta dinar untuk membangun istana yang megah. Ia juga mengembangkan Masjid Al-Azhar sebagai universitas, membangun pasar dengan 2.000 toko, membangun kanal-kanal guna mengairi tanah pertanian, jembatan untuk mempermudah permindahan barang dan orang, mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk industri dan seni, serta membangun kerukunan antar umat beragama. 7. Al-Hakim Bi'amirillah. Al-Hakim diangkat menjadi khalifah pada usia 11 tahun kekuasaannya. Dibantu oleh para wazir, pada masa kekuasaannya dia membangun Dar al-Hikmah, Dar al-Ilm, dan juga muncul Ibnu Yanus, seorang astronom besar yang menemukan pendulum dan alat ukur waktu. 8. Al-Zahir Ismail Abu al-Mansur. Khalifah Al-Zahir mencoba membangun kembali toleransi yang terkoyak. Namun usahanya sia-sia karena semakin hari kekacauan dan pertikaian antar elemen pasukan barbar, Turki dan Pasundan semakin parah. Bahkan bencana kelaparan terjadi hampir 7 tahun. Akhirnya Khalifah Al-Adid yang naik tahta pada usia 9 tahun diturunkan paksa oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan inilah akhir dari Daulah Fatimiyah. Peradaban pada masa dinasti Fatimiyah. Selama kurun waktu 262 tahun, Fatimiyah telah mencapai kemajuan yang pesat, terutama pada masa Al-Mu'iz, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Kemajuan-kemajuan itu mencakup berbagai bidang, yaitu kemajuan dalam hubungan perdagangan dengan dunia non-Islam, termasuk India dan negeri-negeri Mediterania yang Kristen. 2. Kemajuan di bidang seni dapat dilihat pada sejumlah dekorasi dan arsitektur istana dan Universitas Al-Azhar. 4. Di bidang ekonomi, baik sektor pertanian, perdagangan maupun industri. 5. Di bidang keamanan. B. Dinasti Ayyubiyah. 1. Salahuddin Yusuf bin Ayyubi dari tahun 1174 sampai 1193 Masehi. Keberhasilan Salahuddin membuat namanya tersohor di tengah-tengah bangsa Mesir. Orang-orang Mesir Syiah dan Tukoman Sunni bersatu dan memandangnya sebagai champion atau juara. Setelah wafatnya Nur al-Adin, Salahuddin menjadi orang terpenting dan dapat mempersatukan Mesir dan Syria. 2. Al-Adil Ahmad bin Ayyubi. Adil adalah saudara Salahuddin. Setelah terjadinya Perang Salib ketiga, orang-orang Salib menyadari bahwa Mesir adalah bagian yang sangat penting dari negara-negara Arab untuk memudahkan jatuhnya Palestina ke tangan mereka. Sehingga Raja Palestina, James de Brienne, bersekongkol dengan Jerman dan pasukan Salib lainnya untuk menyerang dinasti Ayyubiyah. 3. Al-Kamil. 1. Muhammad bin Ahmad. Al-Kamil diberi tugas oleh ayahnya untuk mengusir orang-orang Salib dari Damietta. Langkah awalnya adalah dengan mengirim tentara ke Sungai Nil untuk menghalangi kapal orang-orang Salib, namun sayang tentaranya dapat dimusnahkan musuh. Lalu ia juga menenggelamkan kapal-kapal yang memblokir pelayarannya. Mereka tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil. 4. Al-Adil II. Muhammad bin Muhammad dari tahun 1238 sampai 1240 Masehi. Setelah Kamil wafat pada tahun 1238 Masehi, pemuka-pemuka dinasti Ayyubiyah mengangkat anaknya Abu Bakar sebagai raja dengan gelar Adil II. Namun saudaranya Salih Ayyub menentang keputusan tersebut, sehingga terjadilah perebutan kekuasaan antar keduanya. 5. Malik Saleh Najmuddin Ayyub bin Muhammad dari tahun 1240 sampai 1249 Masehi. Selama pemerintahan Saleh Ayyub, Louis IX, Raja Prancis, mengirimkan ekspedisi perang suci ke Mesir dan berhasil menundukkan Damietta serta menempatkan tentaranya sejauh 4 mil dari Mansurah untuk merampas istana. Pada saat itu Salih Ayyub sedang sakit, tetapi tidak mempengaruhi semangat para pasukannya untuk mempertahankan istana.
6. Muazzam Tauran bin Saleh dari tahun 1214 sampai 1200. Turahsya adalah anak tertua Salih Ayub dan putra mahkota yang dipersiapkan sebagai raja berikutnya. Pada saat ayahnya meninggal, ia sedang berada di benteng Kifa di Dayar Bar. Ia merampas 21 perahu Perancis, menarap amunisi dan perlengkapan perang karena pasukan perang suci dan pasukan Perancis telah dikalahkan. 7. Syajaratut Dur Dayang Malik Saleh. Atas dukungan pemuka-pemuka Mamluk, Syajar dapat berkuasa penuh sebagai sultan selama 80 hari. Kekuasaannya berakhir dengan adanya teguran dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad bahwa yang memerintah di Mesir harus seorang pria, bukan wanita. Peradaban pada dinasti Ayyubiyah. 1. Bidang arsitektur dan pendidikan. Penguasaan Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Ini ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Shawiyah tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran 4 mazhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. 2. Bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkretnya adalah Atlas of Bath yang telah diterjemahkan, karya-karya orang Arab dengan astronomi dan geometri. Penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran ini telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. 3. Bidang industri. Dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. 4. Bidang perdagangan. Bidang ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasai Ayyubiyah. Di Eropa terdapat perdagangan agrikultur dan industri. 5. Bidang militer. Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, ia juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. C. Dinasti Mamluk atau Mamali. Kata Mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Pada Mamluk, dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia atau Iran, Turkistan, dan Asia Tenggara atau Transoksiana. Mereka terdiri atas suku-suku bangsa Turki, Syracuse, Stum, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Kerajaan Mamluk dibagi menjadi 2 periode berdasarkan daerah asalnya. Golongan pertama dinamakan Mamluk Bahri atau Bahiriyah dari tahun 1250 sampai 1389 Masehi, yakni yang berasal dari kawasan Kipchak atau Rusia Selatan, Mongol, dan Kuardi. Golongan kedua dinamakan Mamluk Burji atau Barjiyah dari tahun 1389 sampai 1517 Masehi, yakni yang berasal dari etnik Syracuse di wilayah Kaukasus. Golongan kedua inilah yang berhasil bertahan untuk berkuasa pada dinasti Mamluk. 1. Mamluk Bahri dari tahun 1250 sampai 1359 Masehi. A. Syajar al-Dur. Berdirinya dinasti Mamluk berawal dari ambisi seorang Mamluk wanita yang bernama Syajar al-Dur, yakni istri Sultan Salih, untuk menjadi seorang sultan dengan menggunakan berbagai macam konspirasi. Dia tercatat sebagai satu-satunya penguasa wanita muslim di kawasan Afrika Utara dan Asia Barat, sekaligus diabdikan namanya dalam kepingan mata uang dan sholat Jumat. B. Izzuddin Aibak dari tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Ketika Aibak menjadi sultan, terdapat kekacauan sebagai akibat dari persaingan para Mamluk. Al-Malik al-Nasir atau pemimpin Syria menggunakan kesempatan ini dan berjalan dari Damaskus dengan memimpin pasukannya. Namun tentaranya kalah sehingga Syria dan Mesir dapat dipersatukan. C. Nur al-Din Ali bin Aibak dari tahun 1257 sampai 1258 Masehi. Setelah menggantikan ayahnya, Nur al-Din membujuk budak belian wanita untuk balas dendam atas kematian ayahnya dengan membunuh Syajar al-Dur. Pada tahun 1258 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah dihapuskan. Baghdad dihancurkan oleh orang-orang Mongol di bawah pemimpinan Hulagu dan Khalifah Abbasiyah terakhir dibunuh.
D. Al-Muhafir Syaifuddin Qutuz tahun 1258 sampai 1259 Masehi. Dengan sultan baru ini, dinasti Mamluk mulai mengalami kemajuan dengan mengalahkan sang penakluk bangsa Mongol yakni Hulagu di dalam peperangan terkenal Ain Jalutu pada tanggal 3 September 1260 Masehi. Kemenangan ini berkat seorang panglima Mamluk, Baybars, yang mengawasi gerak-gerik bangsa Mongol, dan akhirnya Baybars menjadi Sultan Mesir. Di sepanjang Laut Tengah, asasin di pegunungan Sirenia, serta menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Mesir setelah Baghdad dihancurkan. Selain itu, Baybars juga bertujuan membuat pemerintahan dengan sistem hereditari atau turun-temurun dengan memproklamirkan anaknya Al-Said sebagai putra mahkota dan menikahkannya dengan anak perempuan Kalawun, panglima besar Mamluk. F. Al-Mansur Syaifuddin Kalawun dari tahun 1294 sampai 1294 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kalawun mengembangkan administrasi pemerintahan, perluasan hubungan luar negeri untuk memperkuat posisi Mesir dan Syam di jalur perdagangan internasional. Sultan Kalawun juga berhasil mewariskan tahtanya kepada anaknya berkat keberadaan 12.000 Mamluk Burji yang memang dipersiapkan untuk melindungi kepentingan pribadinya. G. Nasir al-Din Muhammad bin Kalawun. Nasir Muhammad memegang tumpuk pemerintahan Sajid. G. Nasir al-Din Muhammad bin Kalawun. Nasir Muhammad memegang tumpuk pemerintahannya selama 3 kali dan mengalami 2 kali turun tahta. 2. Mamluk Buruj. A. Al-Zarik Barkuk. Sebenarnya tidak ada perbedaan pemerintahan antara dinasti Mamluk Bahri dan Mamluk Barji. Beda baik dari status para sultan yang dimerdekakan maupun dari sistem pemerintahan yang oligarki. Perbedaan yang terletak pada suksesi pemerintahan Mamluk Bahri lebih ke sistem hereditari, sedangkan pada masa Mamluk Burji condong ke perang saudara dan huru-hara. B. An-Nasir Farj bin Barkuk. Pada masa ini hubungan antara orang-orang Mamluk dan Mongol tidak lebih baik dari sebelumnya. C. Al-Mu'ayyad Syaikh. Mu'ayyad adalah seorang yang pemberani, bijaksana, dan merupakan administrator ulung. Dia adalah orang yang soleh dan asketik. D. Al-Ashraf Kaitabai. Pada masa ini terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para amir Mamluk di wilayah Sam dan Aleppo dan gerakan pengacau keamanan dari orang Arab. E. Al-Ashraf Kansus Al-Gauri. Menuju masa berakhirnya pemerintahan Mamluk terjadi kegoncangan dalam negeri berupa korupsi dan keuangan negara semakin melemah. F. Al-Ashraf Tumanbai. Tumanbai adalah seorang sultan Mamluk terakhir. Ia adalah seorang yang gigih, namun ia tidak memperoleh dukungan dari golongan Mamluk sehingga ia harus menghadapi pasukan Turki Utsmani sendiri dalam perang Hidayaniya. Peradaban pada masa dinasti Mamluk. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui jalur perluasan jalur perdagangan yang dirilis oleh dinasti Fatimiyah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Mesir merupakan tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan Mongol, sehingga banyak ilmu serta ilmuwan yang berkembang di Mesir. C. Dalam bidang seni, Sultan-Sultan Mamluk sangat tertarik untuk mendirikan masjid-masjid besar dengan batu-batu besar. Berikut contoh masjid tersebut: Masjid Al-Dahir Baybars, Masjid Sultan Kalawun, Masjid Sultan Hasan. Selain itu, gedung-gedung yang didirikan Sultan-Sultan Mamluk ada yang dipengaruhi style Byzantine yang mereka dapat dari Syria, contohnya Masjid Al-Nasir Muhammad, Masjid Al-Sultan Tabai dan makamnya, dan Masjid Sultan Baybars. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.